harus jaddidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haram bagi neraka untuk memasukkan orang yang dalam hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Nggak mau, neraka takut. Wa ana haramun, dan saya haram alaman qala la ilaha illallah, atas orang yang berucap la ilaha illallah. Walam tuli'a, walam tuli'a, dan tidak dipenuhi, illa mimman, kecuali dari orang. Siapa ini ya sholawatannya? Oh, di mana ya? Oh, ini kata ini ada suara tanpa rupa ini. Tadi saya berpikir malaikat jangan-jangan ini. Walam tuli'a, dan tidak dipenuhi, illa mimman, kecuali dari orang jahada yang ingkar. Jadi neraka itu tidak dipenuhi kecuali pada orang yang ingkar. Ingkar terhadap apa? La ilaha illallah, akan kalimat la ilaha illallah. Jahada itu begini, dia tahu benar tapi dia langgar gitu. Dia tahu ini salah tapi dia kerjain, itu jahada. Jadi neraka itu dipenuhin sama orang-orang yang ingkar, orang-orang yang apa, balelo lah ya. Dia tahu ini benar tapi dia langgar. Dia tahu ini salah tapi dia kerjain, itu jahada. Neraka itu tidaklah dipenuhi kecuali pada orang-orang yang juhud dengan kalimat la ilaha illallah, walaisa, dan tidak ada apa ghaizi, amarahku, bentuku, amarahku, illa miman, kecuali kepada orang, tidaklah marahku kecuali kepada orang ankaro, yang ingkar la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah. Qala, kemudian bersabda siapa Nabi? Qala, kemudian bersabda siapa Nabi? Fajaat, maka datang apa? Rahmatun, rahmatnya Allah. Itu ada kalimat Allahnya. Fajaat, kemudian datang apa? Rahmatullahi, rahmatnya Allah. Wa maghfiratuhu, dan ampunannya Allah. Fajaat, kemudian datang apa? Rahmatullahi, rahmatnya Allah, wa maghfiratuhu, dan ampunannya Allah. Taqulani, berkata apa? Rahmatullah wa maghfiratuh. Datanglah rahmat dan ampunan Allah, kemudian rahmat dan ampunan Allah berkata, rahmat dan ampunan Allah berkata, ana li ahli la ilaha illallah, saya khusus hanya untuk orang-orang yang selama hidupnya di dunia senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Kata siapa nih? Kata rahmatnya Allah dan ampunannya Allah. Wa nasiratani, dan saya akan menjadi penolong. Sayanya ini siapa? Rahmatullah dan maghfirahnya Allah akan menjadi penolong buat siapa? Liman, untuk orang qala, yang senantiasa berkata, berzikir la ilaha illallah. Rahmatnya Allah dan ampunannya Allah akan berubah wujud menjadi penolong. Menolong siapa? Orang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa muhibbani, dan saya akan menjadi kekasih. Wa muhibbani, dan saya akan menjadi kekasih. Saya siapa? Rahmatullah dan maghfirahnya Allah akan menjadi kekasih. Kekasih buat siapa? Liman, buat orang qala, yang senantiasa berzikir, berucap, membasahi lisannya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa mufaddilani, dan saya akan menjadi keutamaan. Wa mufaddilani, dan saya akan menjadi keutamaan. Alaman, atas orang qala, yang senantiasa berzikir la ilaha illallah. Wala tuhjabu, wala tuhjabu, dan tidaklah terhijab. Wala tuhjabu, dan tidaklah dihijab apa? Rahmatun, rahmatnya Allah. Wala maghfiratun, dan tidaklah terhijab apa? Rahmatnya Allah, apa? Ampunannya Allah. Tidak akan pernah ada hijab
bagi orang yang senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Wala tuhjabu, dan tidak terhijab apa rahmatun, rahmatnya Allah, wala maghfiratun, dan tidak juga terhijab untuk mendapatkan ampunannya Allah, amman, terhadap orang qala yang senantiasa berzikir la ilaha illallah, senantiasa terkucurkan rahmat dan ampunan Allah untuk mereka. Wa ma khuliqat, dan tidaklah diciptakan apa rahmatullah wa maghfiratuh, tidaklah Allah ciptakan rahmat dan ampunan Allah illa li ahli la ilaha illallah, kecuali khusus Allah berikan kepada orang yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah. Jadi sengaja Allah ciptakan itu rahmat dan ampunannya untuk orang-orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah. Cuman begini ya Bang, kalau kita baca tahlil, kita yang disuruh mimpin, kita yang suruh mimpin tahlil, kita kudu ngerti situasi dan kondisi. Sampai lagi malamnya malam besoknya orang-orang pada kerja. Baca la ilaha illallah jangan sampai banyak-banyak banget. Sampai lagi yang hadir orang-orang tua umurnya udah 50 ke atas, 60. Kebanyakan juga nanti orang akhirnya kadang gerundel, kecuali kita baca dewek. Kita kudu ngerti situasi dan kondisinya. Kalau kita baca sendiri mau sejam 2 jam juga gak jadi masalah. Kalau kita yang mimpin baca tahlil, ntar mari-marinya gara-gara gerundelnya orang bukan jadi rahmat dan ampunan, karena orang gerundel lama banget sih dah itu. Karena kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Kita kuat, orang lain belum tentu kuat. Makanya Hizib Bahar Nasr saya nggak bawa di luar, karena itu zikir khusus. Teman-teman yang udah biasa sih enak-enak aja, tapi orang yang belum biasa untuk baca Hizib Bahar Nasr, yang ada akhirnya lama amat sini zikir. Ketika ada bahasa lama amat ini zikir, ngerinya nanti malah jadi hijab, gitu. Ya paling enggak la ilaha illallah pada saat kita mimpin baca 25 apa 30 apa 33, paling banter banget 100 dah. Jangan lebih dari itu. Sama halnya dengan kita juga doa juga begitu. Jangan terlalu lama kita doa. Ya dikondisikan saja itu. Pokoknya lihat sikonnya aja. Sikon. Kalau emang yang muda-muda atau orang yang emang sudah terbiasa untuk duduk ya sila lama, nggak apa-apa baca lama. Tapi orang yang emang belum terbiasa duduk sila lama, udah kita sesuaikan yang sedang-sedang saja. Wala takhlitu, khalata yakhlitu, wala takhlitu, dan mereka tidak mencampur. Wala takhlitu, dan mereka tidak mencampur la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, illa bima yuwafiqu, kecuali dengan apa yang sesuai. Jadi la ilaha illallah itu tidak tercampur kepada sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ternodai kalimat la ilaha illallah. Wala takhlitu, dan mereka tidak mencampur la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, illa bima yuwafiqu, kecuali dengan apa yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan la ilaha illallah, sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam kalimat la ilaha illallah. Kada demikianlah keterangan fi tafsiri asrari tanzili, yang ada di dalam kitab tafsir Asrarut Tanzil. Ya, la ilaha illallah nanti bakalan jadi rahmat dan bakalan jadi penolong, bakalan jadi kekasih, bakalan jadi ya sesuatu yang bisa bikin kita
agung, utama dan mulia. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda siapa Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada sahabatnya yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ada cerita menarik, kata Rasulullah. Ini terjadi kepada Nabi Musa. Satu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah. Qala, berkata siapa Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku. Qala, berkata siapa Musa alaihi salam, ceritanya siapa nih? Ceritanya Rasul kepada Abi Sa'id Al-Khudri, menceritakan tentang siapa? Nabi Musa alaihi salam. Satu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, alimni, ajarkan kepadaku, syai'an, akan sesuatu. Alim, ajarkan siapa panjenengan ni akan diriku, syai'an, akan sesuatu. Alama itu mempunyai dua maf'ul. Maf'ul yang pertama ni, maf'ul yang kedua syai'an, sama dengan ja'ala. Alimni syai'an, ajarkan kepadaku ya Allah, azkuruka bihi, yang dengan ilmu itu aku akan ingat selalu kepadamu. Bihi, dengan syai'an. Wa ad'uka, dan saya akan doa kepadamu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarkan sesuatu kepadaku, yang dengan sesuatu itu aku akan ingat selalu kepadamu, dan aku akan senantiasa berdoa kepadamu. Qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Musa. Nabi Musa itu nabi yang kritis banget, nabi yang kritis banget, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, qul, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini ijazah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa, didahului oleh permohonan Nabi Musa untuk diajarkan ya ilmu, yang dengan ilmu itu Nabi Musa akan terus zikir kepada Allah, ingat nama Allah, dan doa dengan ilmu tersebut. Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Musa sebuah zikir dalam bentuk kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qala, kemudian berkata siapa Musa, Nabi Musa, kullu ibadika yaqulu hadza. Ini sebetulnya ada harfu istifham yang dibuang, takdirnya akullu ya. Akullu ibadika yaqulu hadza, apakah seluruh hamba-hambamu berkata seperti ini? Kullu ibadika yaqulu hadza, apakah seluruh hamba-hambamu berkata seperti ini? Qala, kemudian menjawab siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, qul la ilaha illallah. Musa, udah jangan pakai macam-macam, zikirmu itu cuman la ilaha illallah. Qala, kemudian berkata siapa Musa, Nabi Musa, la ilaha illa anta. Nabi Musa kemudian mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya illa anta, kecuali engkau ya Allah. Innama uridu, nih Nabi Musa belum puas, pengen lebih dari itu, yang beda daripada yang lain. Kalau la ilaha illallah mah ya Allah, ini zikiran yang dibaca sama hamba-hambamu semua. Saya pengen kau berikan satu zikiran di mana
Zikiran itu khusus buat saya, orang lain tidak membaca itu. Innama uridu angin pestine, innama uridu bahwasanya saya menginginkan, innama uridu bahwasanya saya menginginkan syai'an sesuatu, khassaya khusuta khusuni, yang khusus buat saya, yang spesial buat saya, bihi dengan mak. Ya Allah, saya pengen kau berikan ijazah kepada saya sesuatu yang khusus, yang khusus ya Allah, yang kau belum berikan kepada yang lain. Qala, kemudian berkata siapa? Gusti Allah, berfirman siapa Allah? Ya Musa, wahai Musa, Musa, udah amalan antum la ilaha illallah aja udah. Nabi Musa pengennya yang beda daripada yang lain. Akhirnya apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a. Musa, lau anna samawati sab'a, apabila lau anna samawati sab'a, andai kata bahwasannya 7 langit. Lau anna samawati sab'a, andai kata bahwasannya 7 langit. Wa ummarahunna, dan seluruh orang-orang yang meramaikan 7 langit, makhluk-makhluk yang meramaikan 7 langit itu. Ghairi, selainku, selainnya Allah. Wal aradhina sab'a, dan 7 lapis bumi, dan 7 lapis bumi. Wa ummarahunna, dan seluruh makhluk-makhluk yang meramaikan 7 lapis bumi itu. Musa, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh makhluk-makhlukku yang ada di antara masing-masing lapisan langit selainku, bahasanya gitu, dan 7 lapis bumi beserta seluruh makhluk-makhluk yang meramaikan di setiap lapisan-lapisan bumi selainku. Fi kaffatin, dalam satu bejana, dalam satu apa kemarin, nampan timbangan ya. Ditaruh di satu nampan timbangan semuanya tuh, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, ditaruh di satu tempat. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kaffatin, dalam satu tempat yang lain. Lamalat, pasti bakalan condong. Lamalat, pastinya bakalan condong, bihinna, dengan kalimat la, bihinna, dengan 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya. Apa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, dahsyatnya luar biasa. 7 lapis langit beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, 7 lapis bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, apabila ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka timbangan itu jauh lebih berbobot kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang ada beserta dengan para penghuni-penghuninya. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah, jangan pakai macam-macam Musa, perbanyak aja baca kalimat la ilaha illallah. Kaza, demikianlah hadis akhraja, meriwayatkan akan hadis ini siapa? An-Nasai, Imam An-Nasai. Waman, dan barang siapa dawama akan, waman barang siapa dawama, mendawamkan siapa, man ala qiraati ayatil kursi, atas membaca ayat kursi. Ini seolah-olah kayaknya keluar sejenak, masuk lagi ke bab ayat kursi gitu ya, tapi masih ada kaitannya karena ayat kursi bagian daripada kalimatut tauhid. Waman, dan barang siapa dawama, mendawamkan siapa, man ala qiraati ayatil kursi, insya Allah malam hari ini sampai 1:30.
Gas terus. Nggak dua ya? Saya tadi ngomong Ustaz Lukman, ini kalau tiap malam, mulai malam ini 2 lembar 10 hari lagi hatam. Tapi kalau dikit-dikit ya 20 hari kayaknya nggak hatam. 10 hari ke depan nggak hatam. Bang Yoyo tadi pesan, ya udah kita mulainya sebelum buka puasa. Bentar puasa kita istirahat dulu. Terus itu maghrib kita ngerokok, ngopi sambil nunggu terawih. Habis terawih start lagi. Ntar istirahat jam 11, jam setengah 12 mulain lagi sampai iya abang enak saya. Tapi nikmat ngaji begini, nikmat ya. Nggak apa-apa mau belonjoran, apa tengkurep gitu sambil maknain nggak apa-apa. Ya, ya. Mau bantal nggak apa-apa. Saya begitu dulu ngaji. Kalau ngaji pasaran emang lama. Yang senderan kan enak senderan, yang gini kan pegel gitu. Oh pak, sambil tiduran. Dari rumah bawa bantal nggak apa-apa, bebas saja bebas, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai ketiduran. Kalau ketiduran nanti kita tahlilin nanti. Yang enak dulu waktu zamannya Gus Dur ya. Bulan puasa libur semuanya asik tuh. Kita ngaji sampai jam berapa juga. Iya, besoknya libur. Es timun suri lagi dibikinin dapur tuh. Buat siapa kalau bukan jamaah-jamaah semua nih? Buat ayah susun. Wa man dawama, dan barang siapa mendawamkan ala qiraati ayatil kursi, atas membaca ayat kursi, fahina idzin, maka pada hari itu, pada saat itu apa? Man dawama ala qiraati ayatil kursi, jamaah mengumpulkan siapa man at-tilawata, membaca Al-Qur'an, wa dzikr tauhid, dan zikir tauhid, al-afdhala, ini yang utama keduanya. Jadi siapa orang yang mendawamkan untuk membaca ayat kursi, sesungguhnya dia mengumpulkan 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama dia membaca Al-Quran, keutamaan yang kedua dia zikir tauhid, la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Qurannya dapat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallahnya dapat. Ya, siapa orang yang mendawamkan baca ayat kursi, sesungguhnya dia mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan dia zikir la ilaha illallah. Itu maksudnya. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam, afdalu ibadati ummati, seutama-utama ibadahnya umatku. Afdalu ibadati ummati, seutama-utama ibadahnya umatku, yaitu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa seutama-utama ibadah umatnya Rasul itu adalah membaca Al-Quran, di mana saat ini Al-Quran sudah dinomor sekiankan oleh umat Islam. Yang kita pelajarin terlalu tinggi. Kita pelajarin tentang pemikiran-pemikiran teologi ini dan itu. Kita pelajari tentang pemikiran bagaimana Mu'tazilah di dalam pemikirannya tentang ketuhanan, Khawarij. Sementara Al-Quran nggak pernah kita pelajarin. Ini yang paling utama.
afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ya. Kadang Quran cuman ditengok doang, kebet doang, baca kagak, emang kagak bisa bacanya. Nggak ada kata telat. Belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Anak Quran nanti yang bakalan menyelamatkan kita. Kan di doa tahlil itu ada, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fil qabri munisa wa fil qiyamati wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati wa ila liqa'illahi wasila wahsyurna wa iyyahu. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikan Al-Quran teman saya yang senantiasa menghibur saya di kala kesendirian dan kesepian saya. Wa fil qiyamati syafi'ah, jadikan Al-Quran itu sebagai penolong buat saya. Lah, Quran gak bakalan bisa menjadi teman kita di dalam kubur kalau kita gak pernah berteman dengan Al-Quran selama hidupnya di dunia. Quran gak akan pernah menolong kita kalau kita acuh sama Al-Quran selama hidup di dunia. Baca Al-Quran, itu yang menjadi prioritas utama. Adapun yang lain nomor sekian. Nomor pertamanya zikiran kita adalah qiraatul Quran. Belum bisa belajar, saya udah tua, gak ada bahasa tua muda. Kewajiban itu tetap tidak akan pernah gugur selagi roh masih dikandung badan. Belajar ya. Nih ya, ibadah yang paling utama di antara umatnya Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri, tadi seutama-utama ibadah umatnya Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran, dan seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Walidah, dan oleh karena itu, karena itu apa? Karena itu jama'a at-tilawata wa dzikra tauhid. Yataraqqa, meningkat. Yataraqqa, naik. Siapa mudimuha, orang yang senantiasa mendawamkan membaca ayat kursi. Yataraqqa, meningkat. Siapa mudimuha, orang yang senantiasa mendawamkan untuk membaca ayat kursi. Meningkat pada level apa? Ila zarwatil kamali, pada puncak kesempurnaan. Oleh karena itu, orang yang senantiasa mengistiqomahkan untuk senantiasa membaca ayat kursi, di mana orang yang membaca ayat kursi mendapat dua keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan zikir tauhid, maka dia akan masuk pada level zarwatul kamal, puncak kesempurnaan. Wa yasilu, dan dia mencapai, dia siapa? Orang yang mendawamkan membaca ayat kursi, ila hadratil kabiri, pada pada hadapan atau di hadapan Allah zat yang maha besar, di hadapan Allah zat yang maha besar, al-muta'ali, yang maha agung. Fanas'alu, dan kami memohon, fanas'alu, dan kita memohon, fanas'alu, dan kita memohon, fanas'alu, dan kita memohon Allah, kepada Allah, li, untuk saya, walakum, dan buat jamaah semua kalian, dawamaha, agar bisa mendawamkan membaca ayat kursi, ila anta'tiyana al-ajalu, sampai datangnya kepada kita ajal. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna tauhidah, bahwasanya tauhid, anna tauhidah, bahwasanya tauhid afdalul fadaili. Wah, udah jam 12. Terus Kasih dia baca. Iya, kita monitor. Monitor. Dia baca kasih dia. YouTube. Sampai sini aja dulu dah.
Rasanya ngos-ngosan juga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hatam ya. Sakjane tanggung iki. Lanjut. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, wa'lam dan ketahui olehmu, anna tauhid bahwasanya tauhid, anna tauhid bahwasanya tauhid, yaitu afdalul fadaili, seutama-utamanya sesuatu yang utama. Afdalul fadail itu adalah tauhid la ilaha illallah. Anna tauhid bahwasanya tauhid adalah afdalul fadaili, seutama-utamanya sesuatu yang paling utama. Kama anna syirka, bahwa sebagaimana bahwasanya syirik akbarul kabairi, sebesar-besarnya dosa besar. Akbarul kabairi, sebesar-besarnya dosa besar. Kama anna syirka, sebagaimana bahwasanya syirik akbarul kabairi, sebesar-besarnya dosa besar. Wali tauhidi, bagi tauhid, tauhid memiliki, wali tauhidi, bahwa wali tauhidi dan tauhid memiliki nurun, cahaya. Wali tauhid dan tauhid memiliki nurun, cahaya. Kama anna li syirki, dan sebagaimana bahwasanya syirik memiliki naran, api. Tauhid memiliki cahaya, syirik memiliki nur, nar, apa namanya? Udah mulai oleng nih, oleng. Naran, api. Kama anna li syirki, sebagaimana bahwasanya syirik memiliki naran, api. Wa innan nurat tauhidi, wa innan nurat tauhidi, dan bahwasanya cahayanya tauhid. Wa innan nurat tauhidi, dan bahwasanya cahayanya tauhid, ahraka, membakar. Apa cahaya tauhid membakar apa? Li sayyiatil muwahhidina, bagi kesalahannya orang-orang yang bertauhid. Li sayyiatil muwahhidina, bagi keburukannya, kesalahannya orang-orang yang bertauhid. Cahayanya tauhid dapat membakar kesalahan-kesalahan daripada orang yang bertauhid. Kama anna nara syirki, sebagaimana bahwasanya api syirik ahraka, dapat membakar. Ahraka, dapat membakar lis hasanatil musyrikin, bagi kebaikannya orang-orang yang musyrik. Cahaya tauhid ini bisa membakar, bisa menghapus daripada kesalahan dosa orang-orang yang bertauhid, sebagaimana api kesyirikan dapat membakar kebaikan-kebaikan orang-orang yang syirik, orang-orang yang menduakan Allah. Walakin tauhid, walakin tauhidu, akan tetapi tauhid, walakin tauhidu, dan akan tetapi tauhid afdalul ibadati, yaitu afdalul ibadati, seutama-utamanya ibadah. Walakin tauhid, dan akan tetapi walakin tauhid, akan tetapi bermula tauhid, yaitu afdalul ibadati, seutama-utamanya ibadah. Tauhid ini adalah seutama-utamanya ibadah. Wa zikrullahi ta'ala, dan zikir kepada Allah Ta'ala, aqrabul qurubati, aqrabul qurubati, sedekat-dekatnya ibadah. Sedekat-dekatnya ibadah, sedekat-dekatnya ibadah adalah zikrullah. Aqrabul qurubat, aqrabul qurubat adalah zikrullah. Sedekat-dekatnya ibadah itu adalah zikir kepada Allah. Walam yuqayyad, dan tidak dibatasi apa zikrullah bizamani, dengan waktu. Kita zikir sama Allah kagak dibatasin sama waktu, kagak diwatasin sama zaman, wal awqati, dan waktu. Walam yuqayyad, dan tidak dibatasi apa zikrullah bizamani, dengan masa, wal awqati, dan waktu. Orang mau zikir sama Allah kapan aja bisa. Orang zikir kepada Allah di tempat kerjaan bisa, pada saat mengendarai kendaraan bisa, pada saat dia lagi duduk bisa, pada saat dia lagi rebahan tiduran bisa, pada saat dia mau tidur bisa, bangun tidur bisa. Kagak dibatasin sama masa dan waktu. Bi khilafi sa'iril a'mali, berbeda halnya dengan amal-amal yang lain. Amal-amal kebaikan yang lain, contohnya apa? Minasyami, daripada puasa. Puasa Ramadan hanya diwajibkan di bulan suci Ramadan. Wassalawati, dan salat. Salat ada waktu-waktunya.
Sholat ada waktu-waktunya, nggak bisa kita sembarangan sholat aja. Tahu-tahu jam 10 pagi kita jalanin sholat zuhur, lah kagak sah, PA kali ini orang. Wasalawati dan sholat itu ada waktunya, sholat zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Ada orang sholat subuh jam 11 pagi, ini orang PA. Wasalawati dan sholat. Fal kholasu adapun selamat minad dhalalati daripada kesesatan, innama huwa bahwasanya selamatnya seseorang dari keselamatan bil hidayati dengan hidayah ila tauhidi kepada tauhid. Selamatnya seseorang daripada kesesatan yaitu mendapatkannya dia akan hidayah tauhid. Qala berkata siapa Imamul A'zam fi wasiyatihi di dalam wasiatnya li Abi Yusuf bagi Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala. Berkata siapa Al-Imamul A'zam di dalam wasiatnya yakni Abi Yusuf rahimahumullahu ta'ala, wa alaika dan wajib atasmu wiridan minal qur'ani daripada Al-Quran. Wajib bagimu untuk menjadikan Al-Quran sebagai wiridan aqibas salawatil khamsi, selesai menjalankan salat. Kata kita punya kiai, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa orang yang kagak punya wiridan maka dia sama dengan monyet. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Makanya kudu punya wiridan. Wiridan yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Kata Al-Imamul A'zam Abi Yusuf rahimahumullah, wa alaika wirdan minal qur'ani aqibas salawatil khamsi. Wajib atasmu, tetap atasmu satu wiridan daripada Al-Quran setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Mitla ayatil kursi, ya seperti ayat kursi dibaca. Mitla ayatil kursi, seperti ayat kursi dibaca. Wa suratil ikhlasi dan surat ikhlas. Baca tuh paling kagak ayat kursi, al-ikhlas, fa innahu maka sesungguhnya keduanya itu yaitu ayat kursi dan suratul ikhlas mustamalani mencakup keduanya itu apa? Ayat kursi dan suratul ikhlas ala dzikri atas zikir, wa tauhidi dan tauhid, wa tilawati dan membaca Al-Quran. Di dalam ayat kursi, di dalam suratul ikhlas, kedua-duanya mencakup. Di situ ada zikir, di situ ada tauhid, dan di situ ada membaca Al-Quran. Intaha, selesailah apa yang menjadi wasiatnya Al-Imamul A'zam Abi Yusuf rahimahumullah. Atsani asyar, yang ke-12, ayatul mustaghithin. Ayat kursi yang ke-12 dikasih nama dengan ayatul mustaghithin. Wallahu a'lam bissawab. Besok begini lagi ya, selesai setengah 12. Kemudian begitu udah 4 hari mau 20 hari Ramadan, masih banyak ya, mau nggak mau dah kita sampai jam 2 Anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Subhanakallahumma wabihamdika أشهد أن لا إله illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على